Saat peluit akhir berbunyi, wajah-wajah muda Garuda Muda terpaku di lapangan. Bukan karena lelah, tapi karena menyadari satu hal. Mereka baru saja mendapat pelajaran berharga yang tak akan terlupakan. Tajikistan U17 berhasil menguji batas kemampuan Timnas Indonesia U17 di Piala Kemerdekaan 2025. Tapi, apakah ini akhir atau justru awal kebangkitan? Inilah cerita lengkapnya. Pertandingan perdana Timnas Indonesia U17 di Piala Kemerdekaan 2025 menjadi sorotan publik pecinta sepak bola tanah air. Bertemu Tajikistan U17, skuad Garuda Muda mendapat ujian yang benar-benar mengasah mental dan kemampuan. Meski bermain penuh semangat, laga ini menjadi pembelajaran penting bagi para pemain dan tim pelatih. Sejak peluit awal dibunyikan, Tajikistan tampil disiplin dengan pressing tinggi. Mereka memanfaatkan kekuatan fisik dan transisi cepat untuk menekan pertahanan Indonesia. Sementara itu, anak-anak asuhan pelatih Bima Sakti mencoba memainkan gaya umpan-umpan pendek dan membangun serangan dari bawah. Namun, beberapa kali koordinasi belum berjalan mulus sehingga peluang yang tercipta masih minim. Tajikistan berhasil memanfaatkan kesalahan kecil di lini tengah Indonesia. Serangan balik cepat mereka membuat pertahanan Garuda Muda beberapa kali kelabakan. Gol yang tercipta untuk Tajikistan menjadi bukti bahwa kesalahan sekecil apapun di level ini bisa langsung berbuah petaka. Meski begitu, mental bertarung pemain Indonesia patut diacungi jempol. Mereka tidak menyerah dan terus mencoba mencari celah di pertahanan lawan. Beberapa peluang berhasil diciptakan lewat aksi individu dan kombinasi sayap, namun belum membuahkan hasil maksimal. Pelatih Bima Sakti usai pertandingan menegaskan bahwa laga ini bukan sekadar soal hasil, tapi juga proses pembelajaran. Kami mendapat banyak catatan dari pertandingan ini, terutama soal transisi bertahan, pengambilan keputusan, dan konsistensi dalam 90 menit, ujarnya. Salah satu evaluasi terbesar ada di lini tengah. Perpindahan bola dari pertahanan ke lini serang masih membutuhkan kecepatan dan akurasi yang lebih baik. Selain itu, komunikasi antar pemain harus ditingkatkan agar tidak mudah kehilangan bola di area berbahaya. Pertanyaan pun muncul, akankah Bima Sakti melakukan rotasi pemain di laga berikutnya? Dengan jadwal yang padat dan lawan-lawan tangguh, rotasi bisa menjadi solusi untuk menjaga kebugaran sekaligus memberi kesempatan kepada pemain lain menunjukkan kemampuan. Beberapa pemain yang belum mendapat menit bermain mungkin akan diturunkan untuk memberikan variasi taktik. Di sisi lain, kapten tim menekankan pentingnya menjaga motivasi. Kami tahu ini baru awal. Kekalahan atau hasil kurang memuaskan bukan akhir segalanya. Justru ini jadi bahan bakar kami untuk bangkit di laga berikutnya, kata sang kapten. Piala Kemerdekaan 2025 menjadi ajang penting untuk mengukur kekuatan Timnas U17 menjelang turnamen resmi lainnya. Selain sebagai wadah uji coba taktik, turnamen ini juga memberi pengalaman berharga menghadapi tim-tim dengan karakter permainan berbeda. Bagi publik dan pendukung Garuda Muda, laga melawan Tajikistan memang sedikit mengecewakan dari segi skor, tapi memberikan gambaran jelas tentang pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dengan semangat juang, evaluasi yang tepat, dan dukungan penuh dari supporter, Timnas U17 diyakini bisa tampil lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Piala ini bukan sekadar soal trofi, tapi juga proses menempa generasi muda agar siap bersaing di level yang lebih tinggi. Dan dari pelajaran yang didapat melawan Tajikistan, Garuda Muda diharapkan tumbuh lebih matang, kuat, dan siap memberikan kebanggaan bagi Indonesia.